Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Fuadi dari IAT 4A dengan nomor NIM 20083040117. Baik, di sini saya akan sedikit meresum hasil bacaan saya, yakni dalam mata kuliah kajian tarikh Al-Quran dengan dua referensi buku yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni Pak Muhammad Yahya, dengan buku yang pertama The History of Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baik, untuk buku yang pertama yakni Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Pada bab bagian yang pertama dalam buku ini dijelaskan tentang situasi politik pada saat dahulu, yakni Jazirah Arab, bangsa Arab terletak sangat pojok terisolasi, baik dari sisi daratan maupun lautan. Itu dari sudut pandang negara-negara adik kuasa, bangsa Arab, negara Arab ini merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun mereka memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi oleh dua imperium raksasa, yakni Bizantium dan Persia. Kekaisaran Bizantium atau Kaisar Romawi Timur dengan ibu kotanya yakni Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, Masehi, wilayah imperium ini telah meliputi sebagian kecil dari Asia Kecil, Syria, Mesir, dan bagian Eropa hingga Danube. Pulau-pulau di Laut Tengah dan sebagian daerah Italia serta sejumlah wilayah kecil di pesisir Afrika Utara itu menjadi kawasan di sana sebagai wilayah kekuasaannya. Ada satu kota yang menjadi musuh bebuyutan, yakni Persia. Saingan berat Bizantium yakni dalam perebutan kekuasaan di wilayah Timur Tengah adalah Persia. Ketika itu imperium yang berada di bawah kekuasaan dinasti Sasaniyah, ibu kota Persia adalah Al-Madain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Perebutan kekuasaan dua imperium besar itu memiliki pengaruh terhadap situasi politik di bangsa Arab saat itu. Kira-kira pada tahun 521, kerajaan Kristen Abisinia dengan dukungan penuh dan mungkin atas desakan Bizantium menyerbu serta menaklukkan dataran tinggi Yaman yang subur di barat daya Arabia. Memandang serbuan tersebut, Zunawas, seorang penguasa Arabia Selatan yang pro kepada Persia, bereaksi dengan membantai orang-orang Kristen Najran yang menolak memeluk agama Yahudi. Peristiwa pembantaian ini terjadi sekitar 523 Masehi. Memiliki pengaruh traumatik terhadap keseluruhan Jazirah Arab yang dirujuk dalam satu bagian Al-Quran, yakni surah ke-85
ayat 4 sampai 8. Yakni terdapat dalam surah Al-Buruj surah ke-85 ayat 4 sampai 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, yang artinya binasalah orang-orang yang membuat parit tempat menyiksa orang mukmin yang dikobarkan api penuh kayu bakar. Ketika itu mereka hanya duduk di sekitarnya. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Tidaklah mereka menyiksa membakar orang-orang mukmin itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Pada saat itu menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, penguasa Abisinia di Yaman yakni Abraham atau lebih populer dirujuk dalam literatur Islam sebagai Raja Abraha, melakukan invasi ke Mekah tapi gagal menaklukkan kota tersebut lantaran dikarenakan epidemi cacar yang menimpa bala tentaranya. Jadi pada saat itu menjelang Nabi Muhammad lahir, Abraha ingin melakukan penyerangan kepada kota Mekah. Cuman tentaranya sedang dalam penyakit gitu, tertimpa penyakit wabah yakni cacar. Lanjut, Imperium Adikuasa itu dalam rangka memperoleh kontrol politik atas jazirah Arab biasanya dilakukan secara tidak langsung seperti dengan jalan mendukung penguasa kecil di perbatasan kawasan tersebut. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, yakni tentang kehidupan di Jazirah Arab. Mendengar kata Jazirah Arab, pasti yang dibayangkan kita tuh kehidupan yang jahiliyah. Jahiliyah apa? Yakni bodoh. Bodoh dalam artian pada saat itu bangsa Arab belum mengenal Tuhannya, belum mempunyai kepercayaan, walaupun sudah ada seperti menyembah berhala gitu, animisme, dinamisme gitu. Dalam kehidupan di Jazirah Arab, risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW memiliki keterkaitan yang erat dengan dunia perniagaan, yakni dengan dagang berdagang, bernegosiasi begitu. Masyarakat kota Arab ketika Islam pertama masuk kota Mekah ini merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur. Sementara tanah air keduanya yakni Yastrib yang kemudian berganti nama yang kita kenal dengan sekarang yakni Madinah adalah oase kaya yang juga merupakan kota niaga. Jadi dua kota itu tidak terlepas dari perniagaan, jual beli, itu dagang berdagang. Meskipun Madinah memiliki peran sentral yang amat vital dalam evolusi eksternal misi kenabian, namun memiliki komersial makalah yang tampak paling mendominasi ungkapan-ungkapan Al-Quran. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar di kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Kafilah-kafilah yang dagang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas. Itu sesuai dengan rujukan firman Allah Quran surah ke-106 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif
yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Begitu. Rute yang ke selatan yakni mengarah ke Yaman, tetapi biasanya juga diperluas hingga ke Abisinia. Sementara rute yang ke utara adalah ke Syria. Nah, maka dari itu negara Arab, kondisi kehidupan masyarakat Jazirah Arab ini sangat erat kaitannya dengan berdagang, begitu. Lanjut ke poin selanjutnya, yakni tentang kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yakni khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi. Dilahirkan di Mekah sekitar 570 di tengah keluarga atau klan Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya yakni bernama Abdullah adalah seorang pedagang, sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya Aminah. Yakni ketika berusia 6 tahun ibunya menyusul kepergian ayahnya, dan si kecil Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib yang meninggal juga ketika ia berusia 8 tahun. Selanjutnya diasuh oleh pamannya yakni Abu Thalib, pemimpin Banu Hashim yang relatif miskin tetapi terhormat. Begitu. Orang inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membela dengan mati-matian dari berbagai tantangan berat yang diajukan pemuka-pemuka suku Quraisy terhadap agama baru yang tidak didakwahkannya. Sekalipun terlihat berat bahwa Abu Thalib tidak sendiri menerima atau meyakini kepercayaan keponakannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.